Alkisah, ada seorang raja dan ratu yang memiliki dua anak laki-laki yang sulung amat pendek dan buruk rupa, dengan hanya satu mata yang berada di tengah dahinya. Adiknya sangat tinggi dan tampan dan bersikap layaknya pangeran. Sang raja pilih kasih dan memutuskan menjadikan anak bungsunya yang tampan jadi pewarisnya. Rakyatku tidak akan pernah patuh pada orang cebol bermata satu. Ini membuat Disa, si anak sulung, amat marah. Kerajaan ini harus jadi milikku, atau harus dibagi dua. Medni, si penyihir, yang adalah istri Disa, bertekad merebut seluruh kerajaan itu untuk suaminya. Ia mengadakan jamuan dan mengundang si adik bungsu. Ia lantas bicara pada suaminya. Setelah jamuan, kau harus duduk di sebelah adikmu di balkon yang menghadap sungai. Aku akan mengubahnya menjadi ikan, lalu kau bisa melontarkannya ke dalam air. Maka kita bisa menyingkirkannya. Disa setuju dengan ini. Setelah jamuan, ia mengundang adiknya untuk duduk bersamanya di balkon. Lalu, Medni menebar semacam bubuk di kepala si pangeran bungsu. Begitu ia melakukan itu, sang pangeran berubah menjadi ikan kecil. Si kakak mengangkatnya dan melemparnya ke dalam sungai sambil tertawa jahat penuh kemenangan. Ini semua terjadi begitu mendadak sehingga sang pangeran tak sadar apa yang terjadi padanya. Ia menggeliat kemana-mana sebelum ia tertabrak arus cepat sungai. Saat ia akhirnya sadar ia telah berubah wujud menjadi seekor ikan, ia berenang amat lincah di kedalaman air. Ia baru sadar bahwa Medni telah menyihirnya dan ia ingin menjauh dari penyihir itu sebisanya. Jadi ia berenang hingga ia jauh keluar dari wilayah kerajaan ayahnya. Lalu, suatu hari, ia tertangkap jala beberapa nelayan dan dibawa hidup-hidup ke istana di negeri tak dikenal ini untuk disajikan sebagai makan malam. Ia bukan ikan yang besar dan kepala juru masak mengira akan jauh lebih baik memeliharanya daripada memakannya. Aku akan membawanya ke kamar ratu. Dia tidak punya anak. Ikan kecil ini bisa menghiburnya. Sang ratu amat senang dengan ikan kecil manis itu dan amat suka padanya. Beberapa hari berlalu dan ia tumbuh jadi terlalu besar untuk mangkuk itu. Jadi, sang ratu harus menyediakan mangkuk lain untuknya. Ia sungguh manis, layak disebut Neo, si pangeran ikan. Setelah beberapa hari, si pangeran ikan tumbuh begitu besar sehingga sang ratu membuatkan dia kolam ikan, di mana air jernih dari sungai bisa keluar masuk di sana. Suatu hari, sang ratu takut si pangeran ikan tidak nyaman dalam kolamnya. Jadi ia bertanya, "Apa kau senang di sana, Neo?" Setelah berpikir sejenak, si pangeran ikan menjawab, Aku cukup senang di sini, Ibunda Ratu. Tapi kalau ibu bisa mencarikanku istri yang baik, aku akan lebih senang. Aku merasa kesepian sekali di sini seorang diri saja. Jawaban itu membuat sang ratu terperangah, tapi ia belum tahu si pangeran hanya ikan dari wujud saja. Kini sang ratu sudah menganggap si pangeran ikan sebagai anaknya sendiri dan tak pernah membayangkan ada gadis manapun yang akan keberatan untuk menikahinya. Baiklah, aku akan segera mencarikan istri untukmu dan membuatkan ruangan dalam kolam ikan untuknya. Ia langsung menyuruh ruangan itu dibangun seketika, tapi mencari calon istri untuk si pangeran itu tidak mudah. Semua orang tahu bahwa Neo adalah hewan kesayangan sang ratu. Tapi selebihnya itu hanya gosip belaka. Para warga kota bahkan berkata itu adalah ikan monster. Dan alasannya mencari istri adalah untuk memakannya. Tapi sang ratu mengirim utusan ke tempat-tempat jauh, baik pada orang kaya maupun miskin. Tapi ia tidak menemukan orang tua yang bersedia memberikan putrinya untuk diperistri pangeran ikan. Lalu sang ratu menawarkan uang emas berlimpah untuk ayah manapun yang bersedia mengirim putrinya untuk menjadi istri si pangeran ikan. Tapi sudah lama tidak ada yang menanggapinya. Akhirnya, seorang fakir mendengar soal hadiah besar ini dan berkata pada si utusan, Kau boleh bawa putri sulungku.
Keadaannya tidak bisa lebih parah daripada ini. Dan uang itu akan membuatku kaya. Di mana dia? Dia ada di sungai, mencuci. Dia adalah putri dari istri pertamaku. Ibu tirinya memaksa melakukan segala kerja keras dan tidak memberinya cukup makan. Ia mendapatkan lebih daripada yang ia layak terima. Jauh lebih banyak. Silakan bawa dia. Kami senang kehilangan dia. Kalau pangeran ingin memakannya, silakan. Jadi si utusan memberikan kantung uang emas itu pada si fakir, lalu pergi ke sungai, di mana dia menemukan seorang gadis yang amat cantik sedang mencuci baju di tepi sungai. Gadis itu menangis pilu saat mendengar tentang tugas si utusan dan memintanya membiarkannya pamit pada seorang kawan lama sebelum si utusan membawanya pergi. Siapa temanmu itu? Sang ratu berkata kami harus buru-buru. Dia ular kobra berkepala 7 yang kukenal sejak aku masih kecil. Masih menangis, gadis itu berlari menyusuri tepi sungai. Si ular kobra menjulurkan ketujuh kepalanya dari lubang tempat tinggalnya. Aku tahu semua tentang itu, jangan khawatir. Pungutlah 3 batu kerikil di luar lubangku dan taruh dalam gaunmu. Saat kau melihat pangeran ikan datang, lemparkan yang pertama ke arahnya. Kalau itu mengenainya, dia akan tenggelam ke dasar kolam. Saat dia bangkit ke permukaan, lempari dia dengan kerikil kedua. Dan hal yang sama akan terjadi. Lemparkan kerikil ketiga padanya. Dan dia akan berubah dari wujud ikan menjadi pangeran. Ia bukan benar-benar ikan? Dia adalah putra seorang raja dan dalam pengaruh sihir. Tapi kau bisa mematahkan sihir itu dengan cara tadi. Jadi, Maya mengeringkan air matanya dan pergi bersama si utusan ke istana. Di sana, mereka memperlihatkan padanya sebuah ruangan kecil indah yang telah dipersiapkan untuknya dalam kolam tempat pangeran ikan tinggal. Sang ratu menciumnya dan berkata, "Kau persis istri yang kudambakan untuk neoku itu." Ia lalu membiarkan mereka membawa Maya ke dalam ruangan kecil, di mana ia duduk dan menunggu lama, dengan kerikil-kerikil di tangan. Lalu ada suara desiran air dan ombak membentur pintu. Ia melihat keluar dan tampaklah seekor ikan besar berenang ke arahnya dengan mulut terbuka lebar. Aku ingin melihat istriku. Buka pintunya. Gemetar ketakutan dari ujung kepala sampai kaki. Maya membuka pintu dan melempar batu pertama yang langsung masuk lewat tenggorokan si ikan. Si ikan tenggelam seperti batu. Tapi 1-2 menit kemudian bangkit ke permukaan lagi. Lalu Maya melempar kerikil kedua yang mengenai kepala pangeran ikan lagi. Dan ia tenggelam untuk kedua kalinya. Maya begitu gugup sehingga ia hampir melesat saat melemparkan kerikil ketiga. Karena itu hanya menyentuh ujung siripnya saja. Kali ini si ikan tidak tenggelam, tapi berubah wujud menjadi seorang pangeran tampan. Kau telah mematahkan kutukanku. Kini kita bisa menikmati sinar matahari dan kebahagiaan di dunia atas dan tidak perlu lagi tinggal dalam kolam. Jadi mereka diangkat keluar dari air dan dibawa ke istana. Di sanalah Maya dan si pangeran ikan hidup paling berbahagia daripada siapapun sampai akhir hayat.